kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan penyanyi papan atas Lesti Kejora dan pencipta lagu senior Yoni Dores masih menemui jalan buntu. Meskipun Lesti baru saja menjalani pemeriksaan maraton di Polda Metro Jaya, proses mediasi dan upaya damai di luar jalur hukum dikabarkan belum mencapai titik temu. Kuasa hukum Lesti mengakui bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan Yoni Dores, namun ada beberapa poin krusial yang hingga kini masih menjadi ganjalan dan belum disepakati oleh kedua belah pihak. Kebuntuan ini membuat status kasus tetap berjalan, meskipun Lesti sudah menunjukkan sikap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik dan menjawab 27 pertanyaan selama 4 jam. Sementara itu, Yoni Dores masih berpegang pada komitmen awalnya, yaitu menunggu itikat baik dan kehadiran Lesti Kejora untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun, dengan adanya perbedaan klaim soal komunikasi yang terjalin, harapan publik terhadap penyelesaian damai di luar pengadilan semakin menipis. Dan, untuk mengetahui sederet fakta terkait polemik keduanya secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta Lesti Kejora pasrah hadapi hukum, berharap kasus laporan Yoni Dores cepat tuntas, versi Cumi Top 5. Penyanyi dangdut Lesti Kejora akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu 8 Oktober 2025. Seperti diketahui, pemeriksaan ini dilakukan terkait laporan dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan oleh musisi Yoni Dores. Selama kurang lebih 4 jam, Lesti dicecar sebanyak 27 pertanyaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Lesti, Sadrak Seskoadi, membenarkan bahwa kliennya bersikap kooperatif dan telah menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan. Di sisi lain, pihak YPNI Dores turut menanggapi pemeriksaan yang dilakukan oleh Lesti. Lantas, seperti apa agenda pemeriksaan yang dijalankan oleh Lesti dan bagaimana reaksi dari pihak Yoni Dores atas pemeriksaan tersebut? Berjalan dengan lancar, pertanyaannya banyak sekali dan cukup bukan cukup ya, lama lumayan gitu, dan doain aja lah mudah-mudahan berjalan dengan lancar, kedepannya cepat selesai ya gitu. Seluruh pertanyaan totalnya ada 27 dengan waktu sekitar tadi 4 jam ya kurang lebih ya. Ya seputar ini aja lah yang di seputar yang terkait ya. Oh ada, saya pasti komunikasi, saya pasti laporan. Lesti dipanggil kan saya tahu, dan saya kan komunikasi dengan penyidiknya. Selalu saya laporan kok, setiap ada apapun perkembangannya ke klien itu pasti. Itu tugas pengacara harus memberikan laporan terhadap klien soal perkembangan sebuah perkara atau kasus. Ya, dari pihak kita senang sekali ya. Terima kasih kepada Polda Metro Jaya sudah bisa memanggil Ibu Lesti. Ya kan, semoga semuanya berjalan dengan baik, lancar dan cepat selesai. Lesti Kejora yang baru saja menjalani pemeriksaan selama 4 jam di Polda Metro Jaya, melalui tim kuasa hukumnya mengklaim bahwa komunikasi sudah terjalin dengan pihak Yoni Dores. Komunikasi ini, menurut pihak Lesti, adalah bagian dari upaya mediasi untuk menyelesaikan kasus ini secara damai dan kekeluargaan. Namun, klaim tersebut langsung mendapat bantahan keras dari pihak Yoni Dores. Yoni Dores yang melaporkan Lesti Kejora atas penggunaan lagu tanpa izin, secara tegas menyatakan bahwa tidak ada komunikasi sama sekali yang terjalin antara dirinya maupun timnya dengan pihak Lesti. Lantas, seperti apa pengakuan pihak Lesti Kejora? Dan bagaimana bantahan pihak Yoni Dores? Kalau illegal to legal udah.
Sebenarnya kalau kita sampaikan ini ya singkat aja ya, bahwa kita sudah lumayan sering melakukan komunikasi, tapi ya memang ada beberapa hal yang mungkin belum bisa kita setujui kali ya. Untuk hal-hal tersebut mungkin kita nggak bisa jelaskan karena itu kan panjang gitu. Jadi sebenarnya secara komunikasi sudah terjalin dengan baik sih. Tidak ada komunikasi, tapi infonya ada komunikasi. Mungkin nanti saya tanya dulu ya ke kuasa hukum kita, karena saya belum komunikasi juga. Kalau info terakhir sih belum ada. Belum ada. Sekarang ini saya yang lawyernya, saya yang pelapornya kok. Saya yang mensomasinya kok. Belum ada. Sebelum nggak ada komunikasi sama saya, berarti belum ada. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam di mana ia dicecar 27 pertanyaan oleh penyidik, Lesti menunjukkan sikap kooperatif. Namun, di hadapan awak media, istri Rizky Bilar ini juga menunjukkan sikap pasrah terhadap proses hukum yang harus ia hadapi. Di sisi lain, Lesti mengaku mengambil hikmah dari kasus hak cipta ini. Dan ia kini termotivasi untuk belajar lebih dalam tentang musik dan royalti, bahkan berencana untuk mulai fokus menciptakan lagu sendiri, agar terhindar dari masalah serupa di masa depan. Lantas, bagaimana reaksi Lesti Kejora menjalani kasus hukum tersebut? Kalau illegal to legal udah. Sebenarnya kalau kita sampaikan ini ya singkat aja ya, bahwa kita sudah lumayan sering melakukan komunikasi, tapi ya memang ada beberapa hal yang mungkin belum bisa kita setujui kali ya. Untuk hal-hal tersebut mungkin kita nggak bisa jelaskan karena itu kan panjang gitu. Jadi sebenarnya secara komunikasi sudah terjalin dengan baik sih gitu. Jadi memang hari ini kehadiran Mbak Lesti itu hanya untuk memenuhi panggilan, karena kan bagaimanapun juga prosedural itu harus tetap dijalankan begitu. Dan ISISnya sudah kooperatif, sudah menjalankan sebagaimana semestinya aturan yang berlaku. Tinggal nanti bagaimana ke depannya, mohon doakan saja agar semuanya berjalan baik dan semua cepat selesai urusannya semuanya. Amin. Kalau saya kan bukan kapabilitas saya untuk bisa menjawab, tapi untuk case ini ya saya kan ini diduga ya, dan hari ini alhamdulillah dipanggil ke sini dan saya memenuhi panggilannya. Pertanyaan-pertanyaannya juga udah saya jawab, mudah-mudahan ya pokoknya intinya doain aja cepet selesai. Kan semuanya juga udah ada aturannya ya gitu, dan udah ada lembaga yang ngurusin. Jadi ya sekarang mungkin motivasinya lebih ke ya belajar untuk bikin lagu sendiri. Terkait polemik royalti, kita menyerahkan kepada ahlinya yang mau, dan mudah-mudahan rumusan-rumusan yang terjadi bisa membuat semua pihak nantinya merasa aman dan nyaman. Yoni Dores menyatakan bahwa komitmen awalnya tidak berubah. Ia masih membuka pintu damai, namun berharap Lesti Kejora menunjukkan itikat baik dengan datang menemuinya secara langsung. Yoni Dores, sebagai pelapor dan pencipta lagu yang merasa dirugikan, mengungkapkan bahwa tujuan utamanya melaporkan Lesti adalah untuk mendapatkan sedikit kesadaran dan apresiasi terhadap karya cipta. Ia menegaskan bahwa sejak awal tidak berniat membawa masalah ini ke ranah hukum. Lantas seperti apa penegasan yang disampaikan pihak Yoni Dores? Nggak ada yang berubah. Jadi sekarang nggak ada patokan Ayoni nggak ada. Ya patokan itu sekarang, ya kan saya kuasa hukum, berarti saya pengganti Ayoni dong, Pak Yoninya. Jadi nggak ada yang berubah. Jadi saya menyampaikan kepada teman-teman media, tidak ada yang berubah dari awal sampai sekarang, itu nggak ada yang berubah, konsisten semuanya. Lisensi itu, izin tersebut yang dilindungi hak undang-undang hak cipta itu sebenarnya harganya tidak ada, nggak ada standarnya, nggak ada, bahkan tidak ternilai. Bisa dengan thank you aja, bisa dengan 1M, bisa dengan 1T. Itu tergantung komunikasi.
Cuman kan selama ini komunikasi itu yang tidak didapat oleh pihak kita, gitu aja. Kalau memang Lesti itu bisa diajak komunikasi itu lebih baik ya, langsung dengan Pak Yoni. Ini nggak ada. Kalau dengan Pak Yoni kan saya selalu komunikasi. Gimana? Oh iya nih lagi nunggu gitu aja. Dari awal kan Pak Yoni hanya ingin bertemu duduk bareng. Mungkin di sini memang insya Allah memang bapak-bapak di Polda memang niatnya hanya ya untuk supaya kita bisa duduk bersama, bicara baik-baik. Insya Allah harus ada, kalau nggak ada nggak berakhir. Pak Yoni Dores juga tidak marah sama Lesti, tidak mau bermusuhan dengan Lesti. Justru kita berpikir mungkin ada hikmahnya, nanti kan jadi kenal, jadi kenal dekat, mungkin juga bisa sharing apa gitu, karena kan hidup itu kan lebih baik damai. Kita saling saling support lah gitu. Ya dong kan, karena apa? Pak Yoni itu orangnya humble, low profile. Proses hukum atas dugaan pelanggaran hak cipta yang dilaporkan oleh musisi Yoni Dores terhadap penyanyi Lesti Kejora semakin menemui jalan buntu, khususnya pada upaya perdamaian. Meskipun demikian, kedua belah pihak tampaknya masih berharap segera mendapatkan titik temu termasuk perdamaian yang dapat disepakati. Lantas, seperti apa keinginan pihak Lesti Kejora dan Yoni Dores untuk kasus yang mereka hadapi? Damai, emang kita nggak ada berantem Kan loh, Mas. Kita semua baik-baik aja. Mas pengennya ribut ya? Biar ada berita ya? Ini nggak ada acara. Bercanda ya. Kita melaporkan, otomatis kita ada endingnya dong, kepastian hukumnya ada yang kita harapkan dong. Itu prosesnya. Paling kita menunggu hasil gelar perkara oleh pihak kepolisian, apakah ini perkara akan naik ke tahap penyidikan atau tidak. Itu aja yang kita tunggu. One, two, three, four, five.